Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arman dari kelas PJKRD, NIM 1931041169. Di sini saya akan menjelaskan tentang hakikat perkembangan fisik motorik untuk anak usia dini. Yang pertama yaitu pengertian motorik. Motorik merupakan perkembangan pengendalian gerakan tubuh melalui kegiatan yang terkoordinir antara susunan saraf, otot, otak, dan spinal cord. Selanjutnya yaitu perkembangan motorik anak terbagi dua bagian. Yang pertama motorik kasar dan yang kedua motorik halus. Adapun unsur-unsur yang menentukan diantaranya yaitu otot, saraf, dan otak. Selanjutnya, menurut BT, kemampuan motorik kasar seyogiannya dimiliki oleh seorang anak usia dini yang berada rentang usia 4-6 tahun. Kompetensi tersebut terbagi menjadi 4 aspek, yaitu 1. Berjalan, 2. Berlari, 3. Melompat, 4. Memanjat. Selanjutnya, perkembangan motorik halus pada anak mencakup kemampuan anak-anak dalam menunjukkan dan menguasai gerakan-gerakan otot indah dalam bentuk koordinasi, ketangkasan, dan kecekatan dalam menggunakan jari dan jari jemari. Selanjutnya, menurut Harclop, perkembangan fisik anak usia dini mencakup 4 aspek. Yang pertama yaitu sistem saraf yang berkaitan erat dengan perkembangan kecerdasan dan emosi. Yang kedua, otot-otot yang mempengaruhi perkembangan kekuatan dan kemampuan motorik. Yang ketiga, kelenjar endokrin yang menyebabkan munculnya pola-pola tingkah laku baru. Selanjutnya yaitu struktur tubuh yang meliputi tinggi, berat, dan proporsi tubuh. Selanjutnya yaitu perkembangan fisik merupakan hal yang mendasar bagi kemajuan perkembangan berikutnya. Ketika fisik berkembang dengan baik, memungkinkan anak dapat lebih mengembangkan keterampilan fisiknya dan eksplorasi lingkungannya dengan tanpa bantuan orang lain. Selanjutnya itu keadaan berat dan tinggi badan. Pada anak usia dini, pertumbuhan badan bagian atas berkembang lebih lambat dari bagian bawah. Anggota-anggota badan relatif masih pendek, kepala, perut masih besar selama masa anak-anak. Tinggi bertambah sekitar 10% setiap tahun. Pada usia anak 6 tahun rata-rata mempunyai tinggi 46 inci dengan berat 22,5 kg. Selanjutnya ada 3 tahap perkembangan keterampilan motorik anak usia dini. Yang pertama yaitu tahap kognitif. Anak berusaha memahami keterampilan motorik serta apa saja yang dibutuhkan untuk melakukan suatu gerakan tertentu. Pada tahap ini, dengan kesadaran mentalnya, anak berusaha mengembangkan strategi untuk mengingat gerakan serupa yang pernah dilakukan pada masa lalu. Selanjutnya yang kedua itu tahap asosiatif. Anak-anak banyak belajar dengan cara coba-coba kemudian meralat atau trial dan error. Olahan pada penampilan atau gerakan akan dikoreksi agar tidak melakukan kesalahan kembali di masa mendatang. Tahap ini adalah perubahan strategi dari tahap sebelumnya, yaitu dari apa yang harus dilakukan menjadi bagaimana melakukannya. Selanjutnya yang ketiga yaitu tahap autonomous. Gerakan yang ditampilkan anak-anak merupakan respon yang lebih efisien dengan sedikit kesalahan. Anak sudah menampilkan gerakan secara otomatis. Selanjutnya itu prinsip perkembangan motorik anak. Koordinasi gerakan motorik baik motorik kasar maupun motorik halus. Ada beberapa prinsip utama perkembangan motorik menurut Malina dan Bokran. Yang pertama yaitu kematangan syaraf, yang kedua urutan, yang ketiga motivasi, yang keempat pengalaman, dan yang kelima praktek. Selanjutnya itu indikator pencapaian tahap perkembangan fisik atau motorik anak usia dini. DAP mengklasifikasikan domain psikomotorik ke dalam 5 kategori. Yang pertama yaitu imitation atau peniruan, yaitu suatu keterampilan untuk menirukan suatu gerakan yang dilihat atau didengar dan dialaminya. Selanjutnya yang kedua yaitu manipulation atau penggunaan konsep, yaitu suatu keterampilan untuk menggunakan konsep dalam melakukan kegiatan atau gerakan.
Yang ketiga, precision, yaitu ketelitian, yaitu suatu keterampilan yang berhubungan dengan kegiatan melakukan gerakan secara teliti dan benar. Selanjutnya yang keempat, articulation atau perangkaian, yaitu suatu keterampilan untuk merangkaikan bermacam-macam gerakan secara perkembangan. Gerakan artikulasi ini menekankan pada koordinasi suatu rangkaian gerakan. Kemudian yang kelima yaitu naturalization atau kewajaran pengalamiaan, yaitu suatu keterampilan untuk melakukan gerakan secara wajar atau menurut tingkah laku yang ditampilkan. Gerakan ini paling sedikit mengeluarkan energi fisik, baik fisik maupun psikis. Selanjutnya itu keterampilan motorik halus. Keterampilan motorik halus merupakan keterampilan fisik yang melibatkan otot-otot kecil dan koordinasi mata, tangan. Ditekankan pada koordinasi gerakan motorik halus. Dalam hal ini berkaitan dengan kegiatan meletakkan atau memegang suatu objek dengan menggunakan jari tangan. Gerakan yang menggunakan otot-otot atau sebagian anggota tubuh tertentu yang dipengaruhi oleh kesempatan untuk belajar dan berlatih. Misalnya kemampuan memindahkan benda dari tangan, mencoret-coret, menyusun balok, menggunting atau menulis dan sebagainya. Selanjutnya itu teori yang menjelaskan secara detail tentang sistematika motorik anak adalah dinamik sistem teori yang dikembangkan oleh Thelen dan Winteneer. Untuk membangun kemampuan motorik, anak harus mempersepsikan sesuatu di lingkungannya yang memotivasi mereka untuk melakukan sesuatu dan menggunakan persepsi mereka tersebut untuk bergerak. Kemampuan motorik mempresentasikan keinginan anak. Selanjutnya itu ketika bayi dimotivasi untuk melakukan sesuatu, mereka dapat menciptakan kemampuan motorik yang baru. Kemampuan baru tersebut merupakan hasil dari banyak faktor, yaitu perkembangan sistem saraf, kemampuan fisik yang memungkinkan untuk bergerak, keinginan anak yang memotivasi untuk bergerak, dan lingkungan yang mendukung memperoleh kemampuan motorik. Selanjutnya itu tujuan perkembangan motorik. Penguasaan keterampilan yang tergambar dalam kemampuan menyelesaikan tugas motorik tertentu. Yuda M. Saputra dan Rudianto 2005. Selanjutnya adapun tujuan program pengembangan keterampilan motorik anak usia dini. Program pengembangan keterampilan motorik kasar. Yang pertama itu agar anak mampu meningkatkan keterampilan gerak. Yang kedua agar anak mampu memelihara dan meningkatkan kebugaran jasmani. Yang ketiga agar anak mampu menanamkan sikap percaya diri. Kemudian yang keempat yaitu agar anak mampu bekerja sama dengan baik. Dan yang terakhir yaitu agar anak mampu berperilaku disiplin, jujur, dan sportif. Yang kedua yaitu program pengembangan keterampilan motorik halus. Untuk yang pertama itu agar anak mampu memfungsikan otot-otot kecil seperti gerakan jari-jari tangan. Kemudian yang kedua agar anak mampu mengkoordinasikan kecepatan tangan dengan mata. Untuk yang ketiga itu agar anak mampu mengendalikan emosi. Selanjutnya itu tujuan pengembangan motorik halus di usia 4-6 tahun. Yang pertama agar anak mampu mengembangkan kemampuan motorik halus yang berhubungan dengan keterampilan gerak kedua tangan seperti merons, mengayam, dan bertepuk tangan. Yang kedua agar anak mampu mengkoordinasikan indera mata dan aktivitas tangan. Kemudian yang ketiga agar anak mampu menggerakkan anggota tubuh yang berhubungan dengan gerak jemari, seperti kesiapan menulis, menggambar, dan memanipulasi benda-benda. Kemudian yang keempat agar anak mampu mengendalikan emosi dalam beraktivitas motorik halus. Baik, selanjutnya yaitu fungsi keterampilan motorik anak usia dini menurut Harlow. Yang pertama keterampilan bantu diri atau self-help. Keterampilan motorik harus dipelajari agar mendukung anak supaya mandiri atau melakukan sesuatu untuk diri sendiri sehingga anak lebih percaya diri. Kemudian yang kedua keterampilan bermain. Keterampilan
Bermain harus dipelajari dan dikuasai agar anak dapat bermain dengan teman-teman sehingga anak dapat diterima oleh teman-temannya atau untuk menghibur diri di luar teman sebaya. Baik, untuk yang ketiga, keterampilan bantu social help. Anak harus memiliki keterampilan agar dapat diterima oleh keluarga, sekolah, dan masyarakat. Keterampilan motorik dibutuhkan untuk membantu pekerjaan rumah di dalam keluarga, membantu pekerjaan sekolah ketika berada di lingkungan sekolah maupun berada di lingkungan masyarakat. Selanjutnya itu keterampilan sekolah. Pada awal anak memasuki dunia sekolah, anak banyak diberikan kegiatan yang melibatkan keterampilan motorik seperti menulis, melukis, menggambar, menari, dan lain-lain sebagainya. Semakin banyak dan semakin baik keterampilan ini dimiliki, semakin baik pula penyesuaian sosial yang dilakukan dan semakin banyak presentasi sekolahnya, baik dalam presentasi akademi maupun dalam prestasi yang bukan akademi. Baik, selanjutnya itu fungsi program pengembangan keterampilan motorik anak usia dini. Menurut Sumantri 2005, yang pertama, fungsi model program pengembangan keterampilan motorik kasar. A. Pemacu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani dan kesehatan untuk anak usia dini. Bagian B, membentuk dan membangun tubuh anak. Untuk bagian C-nya, melatih keterampilan dan ketangkasan gerak dan juga daya pikir anak usia dini. Bagian D, berperan meningkatkan perkembangan emosional. Bagian E, berperan sebagai alat untuk meningkatkan perkembangan sosial. Bagian F, menunjukkan perasaan senang dan memahami manfaat kesehatan pribadi. Baik, selanjutnya fungsi model program pengembangan keterampilan motorik halus. Yang pertama yaitu keterampilan motorik halus berperan sebagai alat untuk mengembangkan keterampilan gerak kedua tangan. Yang kedua, kemampuan motorik halus berperan sebagai alat untuk mengembangkan koordinasi, kecepatan tangan, dan menggerakkan mata. Yang ketiga yaitu sebagai alat untuk melatih penguasaan emosional. Baik, selanjutnya itu fungsi perkembangan motorik halus menurut Mujito. Yang pertama yaitu anak dapat menghibur dirinya dan memperoleh perasaan senang. Yang kedua, anak dapat beranjak dari kondisi tidak berdaya pada bulan-bulan pertama kehidupannya melalui keterampilan motorik. Yang ketiga, keterampilan motorik dapat menyesuaikan dirinya dengan lingkungan sekolah dengan keterampilan motorik. Baik, selanjutnya, saat ideal Harlock untuk mempelajari motorik adalah pada masa kanak-kanak dengan alasan yang pertama, karena tubuh anak lebih lentur dibandingkan dengan tubuh orang dewasa, sehingga anak lebih mudah mempelajari keterampilan. Yang kedua, anak lebih mudah dan cepat belajar karena keterampilan yang dimiliki masih sedikit, sehingga keterampilan yang baru dikuasai tidak mengganggu keterampilan yang sudah ada. Baik, selanjutnya yang keempat, berbeda dengan remaja atau orang dewasa, anak suka melakukan kegiatan berulang-ulang, sehingga dengan mengulang-ulang kegiatan menjadi terlatih untuk melakukan secara efektif. Yang kelima, anak belum memiliki tanggung jawab dan kewajiban yang banyak sehingga memiliki waktu yang lebih banyak untuk belajar menguasai keterampilan dibanding dengan remaja atau orang yang sudah dewasa. Selanjutnya yaitu perkembangan motorik akan berbeda tingkatannya pada setiap individu. Anak tertentu mungkin memiliki atau bisa melompat dan menangkap bola dengan mudah, sementara anak yang lainnya hanya bisa menangkap bola yang besar atau berguling-guling. Baik, yang selanjutnya, orang tua dan orang dewasa di sekitar anak harus mengamati tingkat perkembangan anak-anak yang merencanakan berbagai kegiatan yang bisa menstimulainya. Selanjutnya, pertumbuhan dan perkembangan kemampuan fisik motorik anak akan mempengaruhi cara orang lain memandang dirinya dan dengan orang lain. Perkembangan fisik motorik yang sehat dan optimal membuat anak lebih percaya diri dan berani tampil di depan umum. Hal ini akan tercermin dari pola penyesuaian diri si anak secara general. Terima kasih.
Mungkin itulah materi yang sempat saya bawakan tadi. Mohon kurang dan lebihnya mohon lebih dan kurangnya dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.